kita semua ya Allah beri keberkahan, kita semua bisa menjalankan amanah yang dibebankan kepada kita semua. Jamaah yang kami muliakan, hari ini kita membahas hadis Rasulullah tentang bab sabar. Hadis bab sabar nomor 16. Saya bacakan redaksinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang di antara kamu jangan sekali-kali mengharapkan kematian karena penderitaan yang dialaminya. Bila dia harus berbuat begitu, maka selayaknya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku bila hidup ini lebih baik bagiku, dan matikanlah aku bila memang mati itu baik untukku. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jamaah yang kami muliakan, ini tentang orang-orang yang mendapatkan cobaan hidup yang sangat berat. Namun pekan lalu di Sungai Berantas itu ada anak muda bunuh diri. Terus ada lagi di Jembatan Babat itu bunuh diri juga. Dua-duanya kasusnya sama, ditolak sama cewek. Terus beberapa hari lalu di Krian ada laki-laki pakai sepeda itu berhenti di tengah kereta api. Akhirnya ya begitulah, terjadilah apa yang terjadi. Jamaah yang kami muliakan, ngapunten, di Quran itu diterangkan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka hidupnya itu akan jauh dari rasa takut dan khawatir. Dan orang yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan bersedih, apalagi sampai mau bunuh diri, stres dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya, hidup kita itu akan enak, nyaman, tidak takut, tidak khawatir kalau di pikiran kita ini ada petunjuknya Allah. Kalau pikiran kita ini isinya Al-Quran yang sudah kita pahami, maka selayaknya kita itu punya tradisi setiap hari membaca Quran angen-angen sak maknane. Jemaah yang kami muliakan, anak-anak kita sekarang itu banyak yang bukan anak-anak, adik-adik dan anak-anak kita itu mengalami yang namanya anxiety akut, ketakutan berlebihan akan masa depan. Ngapunten, kemarin Tempo mengeluarkan berita 15 juta anak muda Indonesia itu mengalami gangguan mental. 15 juta anak muda Indonesia mengalami gangguan mental, terutama ketakutan yang berlebihan. Maka kesalahan kita yang paling utama, jemaah yang kami muliakan, kita itu tidak mencoba mempelajari Al-Quran, tidak kuat tradisi kita itu angen-angen Al-Quran sak maknanya. Akhirnya pikiran itu kosong dari petunjuk.
Kita itu sekaya apapun, setinggi apapun jabatan kita, kalau jauh dari petunjuk Allah, itu tidak bisa bahagia. Tetap khawatir, tetap takut, tetap susah, tetap akan sering mengeluh. Itu kalau jauh dari petunjuk Allah. Misalnya kita hidup itu kan disuruh ikhlas nih. Disuruh ikhlas. Melakukan semuanya hanya berharap Allah saja. Di surat Al-Insan dikatakan hamba Allah yang berbakti itu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami itu ketika memberi makan orang miskin, anak yatim dan tawanan perang, itu kami tidak menginginkan balasan, tidak menginginkan ucapan terima kasih. Ada orang kaya, asetnya triliunan, itu belasan tahun tidak bisa bahagia hanya karena menunggu ucapan terima kasih dari adiknya. Hanya karena menunggu ucapan terima kasih dari adiknya belasan tahun, tapi adiknya tidak mau berterima kasih. Ada seorang suami yang umurnya sudah 60-an tahun, Pak Ustaz. Sejak awal menikah sampai sekarang, setiap bulan saya menafkahi istri, tidak pernah saya mendengar ucapan terima kasih. Jadi kalau kita itu tidak memegang petunjuk Allah, itu tidak bisa bahagia. Takut, khawatir, susah, sedih, itu akan terus mendekat. Makanya jamaah yang kami muliakan, Al-Quran itu harus kita baca artinya, kalau bisa setiap hari. Terus kita jadikan dia sebagai pegangan hidup. Jangan sampai Al-Quran itu seperti tidak mungkin kita jadikan sebagai panduan hidup. Dibaca doh tapi tidak dijadikan panduan imam pembimbing kehidupan kita semua. Jadi jangan sekali-kali mencoba tidak melakukan isi Al-Quran. Jamaah yang kami muliakan, kasus-kasus orang yang Allah beri ujian kemudian tidak kuat seperti ini, hari-hari ini tambah banyak. Kepengen bunuh diri, padahal tidak boleh seperti itu. Orang itu kalau meninggal dengan cara bunuh diri, di dalam hadis Nabi itu, kalau dia lompat dari gunung, itu dia di neraka itu lompat dari gunung terus menerus. Lompat dari gunung, terus kembali lagi ke atas, lompat lagi. Kalau dia menusuk dirinya, nanti di neraka dia akan menusuk dirinya terus menerus. Kalau dia bunuh diri dengan minum racun, di dalam hadis diterangkan, maka di neraka dia akan minum racun terus menerus, tidak berhenti. Maka inilah pentingnya jamaah yang kami muliakan, kita itu meyakini setiap takdir Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Dan yang tidak takdir Allah tidak mungkin kita dapatkan. Makanya setelah sholat ada zikir yang bunyinya begini, ya Allah, apa yang engkau cegah dariku, tidak mungkin ada yang bisa memberikan kepadaku. Dan apa yang engkau berikan kepadaku ya Allah, tidak mungkin ada yang bisa mencegahnya. Tidak bermanfaat keluhuran orang yang punya keluhuran, hartanya orang yang punya harta, jabatannya orang yang punya jabatan. Di akhirat nanti yang bermanfaat hanyalah amal soleh kita semua. Itu zikir yang harusnya dibaca setiap selesai sholat. Saya tanya panjenengan, kalau kita mengucapkan itu dengan pemahaman
Setiap selesai sholat bagaimana rasanya? Pasrah, tenang sekali, tidak ada kekhawatiran apapun. Cuma ngapunten, tradisi angen-angen sak maknane zikir yang biasa kita baca itu sangat lemah sekali dan jarang kita berpikir seperti itu. Misalnya ngapunten, tradisi mengucapkan salam saja ketika kita masuk rumah itu biasanya paling kita salamnya itu kosong, tidak pakai penjiwaan, tidak pakai perenungan. Padahal salam itu maksudnya begini: semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian, istri dan anak-anakku. Semoga Allah menyayangi kalian, istri dan anak-anakku. Semoga Allah memberikan kebaikannya yang terus-menerus tanpa putus untuk kalian, istri dan anak-anakku. Kita bayangkan kalau ada seorang laki-laki setiap hari masuk rumah 5 kali saja, terus hatinya menginginkan keselamatan untuk istri dan anak-anaknya, hatinya menginginkan kasih sayang Allah untuk istri dan anak-anaknya, hatinya menginginkan kebaikan yang terus-menerus tanpa putus untuk istri dan anak-anaknya. Kira-kira tega enggak dia menyakiti istrinya? Kira-kira tega enggak dia menolak permintaan istrinya, ya tolong berikan gas misalnya? Kira-kira masuk akal enggak dia menolak permintaan istrinya? Enggak masuk akal. Jadi salam itu kalau kita kasih hati, kita kasih jiwa, itu Masya Allah, itu keluarga kita akan barokah. Kita yang mengucapkan akan barokah. Itu sebagaimana jaminan Nabi kepada sahabat Anas bin Malik. Anas, kalau engkau masuk rumah, ucapkan, doakan salam untuk keluargamu, pasti kamu barokah, pasti keluargamu barokah. Kalau kita barokah yang mendoakan salam, artinya kita akan memberi manfaat, kita akan membawa kebaikan untuk keluarga kita. Terus keluarga kita juga barokah, memberi manfaat kepada kita dan nanti memberi manfaat kepada masyarakat. Itu salam itu begini. Jangan sampai salam kita itu cuma kayak bel. Assalamualaikum. Salam. Kadang didoakan jawabnya ketus nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, karena tidak paham maksudnya. Tapi kalau pakai bahasa Jawa, mungkin panjenengan selamat, gimana rasanya? Sebenarnya kan itu. Tapi kitanya tidak paham maksudnya salam, yang jawab juga tidak paham maksudnya salam. Kadang-kadang ada orang siang-siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo awan-awan ini. Nah itu kadang kan begitu. Padahal didoakan, tapi doa itu dianggap tidak berharga sama sekali. Jamaah yang kami, saya pribadi nih, ya 4 tahun belakangan ini, kalau pulang ke rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullahi, itu kok di sini tidak ada getaran hati, tidak ada doa. Itu saya berdiri sebentar, kemudian batin. Semoga keselamatan ya Allah Engkau berikan kepada istri dan anak-anakku. Semoga kasih sayang-Mu ya Allah Engkau berikan kepada istri dan anak-anakku. Semoga kebaikan-Mu ya Allah yang terus-menerus tanpa putus Engkau berikan kepada istri dan anak-anakku. Itu jaminan Nabi Muhammad, engkau pasti barokah, keluargamu pasti barokah. Itu yang maksudnya itu biar keluarga kita itu melakukan yang namanya living Islam. Jadi merasakan keberkahan Islam. Ajaran Islam itu kita lakukan dalam kehidupan.
Soalnya kalau tidak tadi kita akan gampang takut, gampang khawatir, gampang stres, gampang mengeluh. Itu kalau pikiran kosong dari petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa di Quran. Siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah, maka dia tidak akan sesat, tidak akan bingung, tidak akan menderita, tidak akan celaka. Lah kok sampai kepingin bunuh diri itu kan berarti ya karena tidak ikut petunjuknya Allah. Ngapunten, ada kakek-kakek nenek-nenek itu sambat. Piye anakku ya kok dititipi putu terus mendino. Bagaimana anak saya ini? Saya kok dititipi cucu setiap hari. Ngapunten Bapak Ibu. Ya memang harusnya anak itu tidak merepotkan orang tua seperti itu. Tapi kondisi sudah demikian. Mau gimana lagi? Nabi Muhammad itu, ya, kalau dikencingi sama cucunya, no problem. Nabi Muhammad itu kalau dikencingi sama cucunya, no problem, tidak masalah, tidak marah. Ya, sering Nabi dikencingi sama cucunya itu tidak marah. Nah, itu loh, kalau kita itu kenal Nabi Muhammad, ada petunjuk Allah. Oh ternyata Nabi juga sering mencium cucunya. Tapi sering memeluk cucunya, dikencingi tidak masalah. Jadi kita pegang petunjuk supaya pikiran kita itu enak, pikiran kita itu bahagia. Jangan sampai gara-gara dititipi cucu, timbang ngurusi putu mending mati aja. Jangan sampai seperti itu. Kadang-kadang ada orang itu gara-gara semakin tua kok tidak wafat-wafat. Nah kapan bapak ini wafat? Itu kan ada yang seperti itu, tidak boleh. Itu tidak menerima takdir Allah. Kalau memang kepingin mati betul, itu ada caranya kata Nabi Muhammad. Caranya itu berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkan aku jika memang wafat itu lebih baik bagiku. Ya Allah hidupkan aku jika memang hidup itu lebih baik bagiku. Jadi memasrahkan kehidupan kita itu pada pilihan Allah. Matinya kita atau hidupnya kita diserahkan pada pilihan Allah, bukan pilihan kita sendiri. Dan jamaah yang kami muliakan, adapun kalau orang yang menginginkan mati syahid, nah itu tidak masalah. Menginginkan mati syahid dalam medan jihad, medan pertempuran, itu tidak masalah. Tapi kan ya menyerahkan kepada Allah kapan wafatnya, menyerahkan kepada Allah dengan berjihad. Semoga kita semuanya Allah mudahkan untuk memegang petunjuk Allah. Allah mudahkan setiap hari baca Quran angen-angen sama maknanya. Kalau tidak bisa Pak Ustadz bagaimana? Dengarkan ceramah mawon. Dengarkan ceramah setiap hari, masak sambil dengarkan ceramah, nyapu sambil dengarkan ceramah, ngepel sambil dengarkan ceramah. Bapak-bapak juga bisa begitu sambil mendengarkan ceramah. Karena biasanya ceramah itu kan isinya ya Al-Quran ya, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang kami muliakan, kita lanjut hadis berikutnya. Dari Abu Abdillah Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berbantal selimut di naungan Ka'bah. Lalu kami berkata, apakah Tuhan tidak minta pertolongan kepada Allah untuk kami yang sekarang tertekan oleh masyarakat kafir Quraisy, disiksa, dizalimi? Apakah Tuhan tidak berdoa untuk kami? Rasulullah menjawab, sungguh orang sebelummu, di mana seorang laki-laki ditangkap lalu tanah digali
dan dia dimasukkan ke dalamnya. Kemudian gergaji didatangkan, lantas ia ditaruh di kepalanya, lalu dibelah menjadi dua. Jadi digergaji kepalanya, tubuhnya sampai terbelah dua. Ada yang disisir dengan sisir besi ke daging dan tulangnya. Namun hal itu tidak menjadikan dia melepas agamanya. Sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini sehingga seorang pengendara berjalan dari Son'a ke Hadramaut dalam keadaan aman, dia tidak takut kecuali kepada Allah, dan dia tidak takut kepada macan untuk memakan kambingnya. Tapi kamu terlalu ingin cepat-cepat, terlalu terburu-buru, kepingin aman lah. Ini hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang kami muliakan, zaman Nabi itu, sahabat-sahabat itu untuk bisa menjalankan Islam itu harus sembunyi-sembunyi. Ini periode Mekah. Dan mereka banyak yang mendapatkan siksaan gara-gara mempertahankan keimanan. Termasuk sahabat Khabbab bin Al-Arad yang meriwayatkan hadis ini. Dia ini seorang budak dan dia dizolimi, disiksa oleh majikannya dan oleh orang kafir Quraisy Mekah itu dengan siksaan yang luar biasa. Ditusuk besi panas, dijemur di padang pasir yang panas dengan baju besi yang dipakai. Dengan bayangkan panasnya Mekah seperti apa. Kemudian rantai besi itu dibakar, dililitkan ke seluruh tubuh Khabbab bin Al-Arad itu. Ada bara api, beliau tubuhnya itu diseret di atas bara api sampai seluruh tubuh ini ada bekas terbakar. Sampai ada seorang ulama, beliau mengatakan tubuh sahabat Khabbab ini tubuh yang penuh barokah, karena tubuh ini mendapatkan luka ketika mempertahankan keimanannya. Jadi mendapatkan luka karena mempertahankan keimanannya. Jamaah yang kami muliakan, ketika kita mendapatkan luka dalam menjalankan agama, kita harus bahagia. Ya, kita bisa meniru sahabat Khabbab bin Al-Arad tadi itu. Dan beliau itu minta doa kepada Nabi itu, jamaah yang kami muliakan, itu di sini itu bukan karena mereka itu mengeluh. Sebenarnya mereka itu ridho, sebenarnya mereka itu rela mendapatkan siksaan seperti itu. Tetapi keluhan mereka itu, mereka melihat jika saja mereka itu tidak disiksa, atau jika saja kondisi mereka itu aman, mereka akan lebih maksimal untuk beribadah kepada Allah. Jadi lebih maksimal beribadah kepada Allah. Itu saja, bukan mengeluh sebenarnya. Ini syaratnya diterangkan seperti itu. Dan kesabaran ketika menjalankan perintah Allah itu dipuji oleh Allah. Orang-orang mulia itu di Quran digambarkan wa'udhu fi sabili, mereka dilukai di jalanku dan mereka tetap kuat, tetap bertahan di jalanku, kata Allah. Wa'udhu fi sabili, mereka dilukai di jalanku dan mereka tetap kuat berada di jalanku. Jamaah yang kami muliakan, kita diperintah untuk meniru orang-orang yang soleh, sebagaimana Khabbab diperintah oleh Nabi Muhammad
meniru kesabaran orang-orang yang dahulu. Ada yang digergaji sampai kepala, sampai Masya Allah, sampai perutnya. Ada yang disisir pakai besi panas sampai kena tulangnya. Jadi kita itu harus sering mendengarkan kisah-kisah seperti itu. Saya dulu alhamdulillah waktu SD itu dikasih nyanyian sama guru TPQ. Sampai sekarang masih hafal. Wahai Masyito, putri Islam yang mulia, imannya teguh pada Allah Ta'ala. Fir'aun tahu serta marah kepadanya, lalu disiksa dengan kejam tak terkira. Masyito soleh diberi hukuman yang mengerikan, menentang mau dengan rela hati, Allahu Akbar. Jadi penderitaan kita dibanding mereka itu tidak ada apa-apanya. Masyito itu bukan nama. Masyito itu artinya tukang sisir perempuan. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Itu ya sama. Tapi namanya harum sampai hari kiamat. Karena kesabarannya menghadapi ujian tadi. Insyaallah. Kita kadang-kadang makan enak, makan sehari 3 kali, dia kok masih mengeluh gitu. Istrinya Kiai Maimun Zubair ini harus saya ulang-ulang. Waktu anak-anaknya masih kecil, itu cuma makan nasi sama kecap sama telur satu dibagi beberapa anak. Kemudian beliau mengatakan, nak, makan ini kamu akan cerdas. Jadi mencerdaskan itu makan nasi, kecap sama telur. Jangan sampai kayak sebagian orang sudah makan enak. Bagaimana anak kita mau cerdas? Makannya cuma begini. Jadi yang didahulukan itu mengeluhnya, tidak husnudzonnya kepada Allah. Makan apapun kan terserah Allah. Allah mau bikin cerdas walaupun makannya cuma nasi sama garam. Kalau Allah bikin cerdas, ya Allah bikin cerdas. Tidak ada urusan dengan sekolah mahal, sekolah biasa. Kalau Allah sudah kepingin. Jadi pikiran orang beriman itu harus husnudzon kepada Allah biar kuat sabar. Khobab tadi itu disuruh Nabi mencontoh orang-orang yang dulu yang lebih berat ujiannya. Jamaah yang kami muliakan, kemudian yang berikutnya, Nabi Muhammad itu mengatakan nanti akan aman kondisinya, dan sekarang sudah demikian. Bahkan sekarang perempuan tanpa mahram pun kemana-mana sudah bebas, sudah aman, kecuali daerah-daerah tertentu. Itu sudah aman. Ini apa prediksi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang kami muliakan, agama Islam itu agama yang membawa keselamatan. Jadi semakin agama Islam itu tersebar, maka keamanan, kedamaian akan tersebar pula. Jadi orang beriman itu kemana-mana menyebar keselamatan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang beriman, orang Islam itu, orang lain itu selamat dari lisannya, orang lain itu selamat dari tangannya, dari perilaku buruknya. Maka alhamdulillah Islam tersebar di Indonesia sedemikian rupa. Cuma ngapunten, hati-hati jaga anak-anak kita. Ini kadang-kadang sekarang itu banyak anak bawaan curit-curit itu panjang terus pedang itu. Nggak tahu gimana ini anak-anak ini. Di sini insya Allah tidak ada nih. Tapi sekarang ini lagi rame anak-anak remaja itu, SMP, SMA itu. Nggak tahu kenapa.
Di Kedurus juga ada perang sarung kalau Ramadan kayak gini. Tahun lalu ada, tahun sekarang ada lagi. Masya Allah. Padahal orang Islam itu menebarkan keselamatan dimanapun mereka berada. Hadis berikutnya jemaah yang kami muliakan, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika perang Hunain, ketika peperangan telah dimenangkan oleh kaum muslimin dan mereka mendapatkan harta rampasan yang amat banyak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan beberapa orang untuk diberi bagian yang banyak. Beliau membeli Aqra' bin Habis 100 unta, juga memberikan 100 unta kepada Uyainah bin Hisn. Begitu juga kepada orang-orang yang mulia, pemimpin-pemimpin bangsa Arab. Beliau mengutamakan pembagian mereka. Seseorang laki-laki berkata, demi Allah, sesungguhnya pembagian ini tidak adil dan tidak untuk mencari ridho Allah. Aku berkata, ini Ibnu Mas'ud, demi Allah aku akan memberitahu kepada Rasulullah SAW. Lalu aku mendatangi beliau, aku beritahukan apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi itu. Lantas wajah Rasulullah berubah, beliau marah, laksana tembaga merah. Kemudian beliau bersabda, siapakah yang berbuat adil bila Allah dan Rasulnya tidak adil di dalam pembagian antara rampasan perang? Lantas beliau melanjutkan sabdanya, semoga Allah memberi rahmat kepada Musa, sungguh dia disakiti lebih dari ini, akan tetapi dia tetap sabar. Ibnu Mas'ud berkata, tiada berdosa bagiku. Masya Allah. Aku tidak akan melaporkan perkataan orang kepada beliau selamanya. Jadi ini Ibnu Mas'ud ini mengatakan, nanti aku tidak akan lapor kepada Nabi lagi, itu maksudnya. Kalau ada yang mencela Nabi. Jadi ini ngapunten, Nabi Muhammad itu berdasarkan pertimbangan beliau itu perang Hunain itu menghasilkan rampasan perang yang banyak, dan Nabi itu memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Pemimpin-pemimpin suku itu dikasih banyak. Orang Madinah itu tidak dikasih apa-apa, termasuk orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam, Abu Sufyan dan lain sebagainya. Itu dikasih banyak. Sampai ada yang mengatakan Muhammad telah kembali bertemu dengan saudara-saudaranya orang Mekah. Mereka melupakan kita orang Ansor. Itu Nabi Muhammad dituduh tidak adil, dituduh kalau sudah ketemu saudaranya itu dia melupakan kita, macam-macam tuduhan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu bisa bersabar karena beliau itu mengetahui kisah Nabi Musa yang disakiti kaumnya itu luar biasa. Bani Israel itu Masya Allah, Nabi Musa itu dicela terus, tidak dipatuhi. Bahkan di Quran digambarkan Nabi Muhammad mengatakan kepada kaumnya, jangan menyakiti Nabi Muhammad sebagaimana sebagaimana Bani Israel menyakiti Nabi Musa. Nabi Musa itu diantaranya mendapatkan kalimat yang seperti ini. Laqad uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Musa, keberadaanmu di sini itu tidak ada manfaatnya. Kami disiksa, dizalimi Fir'aun sebelum kamu datang.
Ketika kamu datang pun kami masih tetap disiksa, dizalimi Fir'aun. Tidak ada manfaatnya kamu di sini. Oh, itu kan menyakitkan sekali. Jadi tidak dihargai keberadaannya. Laqad udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitan. Sama saja adanya kamu, tidak adanya kamu di sini, tetap tidak ada pengaruh apa-apa buat kami. Itu Masya Allah. Nah, kemudian akhirnya sama yang kami muliakan, Nabi Muhammad itu karena memang beliau punya hati yang luar biasa, ya, beliau akhirnya mengumpulkan orang-orang Ansor. Kemudian beliau memuji orang Ansor, memuji kedermawanannya, memuji bagaimana mereka menolong, memfasilitasi kaum muhajirin dari Mekah dan dari berbagai penjuru Arab yang hijrah ke Madinah. Itu dipuji sama Nabi habis-habisan. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, wahai sahabat Ansor, kalau kalian mau, kalian bisa mengatakan kepadaku, Muhammad, kamu diusir kaummu, kami melindungimu. Ya, kamu tidak diterima kaummu, kami menerimamu. Kamu datang kepada kami dalam keadaan lemah, kami menguatkanmu. Tetapi kalian tidak mengatakan itu, wahai kaum Ansor, padahal kalian berhak mengatakan itu. Akhirnya Nabi berkata kepada kaum Ansor, tidakkah kalian rela? Tidakkah kalian itu rela? Kalian kembali ke Madinah bersama Rasulullah, sedangkan orang-orang itu kembali ke tempat mereka bersama kambing-kambing, bersama unta-unta. Akhirnya jamaah yang kami muliakan, kaum Ansor itu menangis terseduh-seduh. Jadi mereka rela tidak mendapatkan harta, tapi mereka mendapatkan Rasulullah Muhammad SAW. Dan kaum Ansor itu masih luar biasa. Walaupun mencela Nabi seperti itu, itu Nabi itu masih mencoba untuk mengingat-ingat kebaikan kaum Ansor. Jadi sebenarnya kita itu gampang bersabar, seperti Nabi tadi itu. Asal kita itu mengingat-ingat kebaikan orang lain. Sebagaimana Nabi tadi itu. Kaum Ansor kalian itu bisa mengatakan, wahai Muhammad, kamu datang dalam keadaan lemah, kami yang menguatkanmu. Kamu datang kepada kami dalam keadaan terusir, kami yang menampungmu. Kamu datang kepada kami dalam keadaan terhina, kami yang memuliakanmu. Tapi itu tidak dikatakan oleh orang Ansor. Yang mereka cuma tadi itu, oh Muhammad ketemu kaumnya, mereka didahulukan melebihi kita. Itu Nabi itu tidak ingin orang Ansor yang asalnya itu mentalnya itu donatur, kemudian bermintal mengemis atau minta-minta. Padahal biasanya memberi. Nah kok ini tiba-tiba menjadi minta-minta. Itu Nabi juga tidak ingin kaum Ansor itu menjadi seperti itu. Insyaallah. Tapi yang jelas tadi, kita itu akan gampang sekali bersabar kalau kita mengingat orang yang ujiannya lebih berat. Tadi siapa tadi yang Khobab bin Al-Arad disuruh melihat orang-orang yang dahulu yang disiksa lebih berat. Nabi Muhammad melihat ujiannya Nabi Musa yang lebih berat. Akhirnya gampang bersabar. Makanya di dalam hadis itu dikatakan, jamaah yang kami muliakan, dalam masalah dunia lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas, kita akan meremehkan nikmat-nikmat Allah.
Kalau kita melihat ke bawah, kita akan selalu bersyukur. Lihat ke atas meremehkan nikmat Allah. Jadi jangan lihat ke atas kan. Misalnya dia kan punya mobil Pajero, lihatnya mobil Hammer, gimana? Ya mengeluh terus. Kalau misalnya diuji, misalnya cuma punya mobil Cherry, Cherry yang dulu itu, atau disebut sama teman saya itu apa namanya, mobil Cherry itu Pajero, panas jopo jero. Nah, itu kalau lihatnya nggak punya mobil kan, ya masih enak gitu. Jadi ya sebenarnya masalah kita itu bukan di kaya atau miskin, bukan hidupnya ada fasilitas atau tidak, tapi pikiran kita itu ada petunjuk dari Allah atau tidak. Nabi Muhammad dibilang nggak adil, dicela, dicaci sama, Masya Allah, sama sahabat-sahabatnya itu bersabar. Karena beliau melihat Nabi Musa yang ujiannya lebih berat menurut kerendahan hati beliau. Akhirnya bisa bersabar dengan mudah. Dan kita harus ingat-ingat itu. Jadi kalau pas lagi tidak syukur, merasa ujiannya berat, ya silakan ke rumah sakit. Aman ya insya Allah. Pokoknya lagi susah, ketemuannya yang paling kelihatan paling menderita hidupnya. Aman langsung bisa berdiri tegak, langsung bisa menghadapi ujian Allah dengan ridho, dengan lapang dada, dengan sabar. Bahkan menjalani ujian Allah dengan bahagia. Insya Allah itu mungkin ada yang mau didiskusikan. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada aman berarti. Alhamdulillah. Ya semoga kita semua ada. Mungkin menyangkut pernyataan perang pemimpin yang dunia. Iya. Walaupun dia bukan muslim, tapi ada pernyataan yang saya akan begini sehingga akan membuat neraka. Ini gimana? Nonton Trump itu apa? Donald Trump. Ya memang mereka kan seperti itu. Memang mereka yang menyimpan kebencian, bahkan sudah berani menampakkan kebenciannya kepada umat Islam. Ya tinggal kita itu istilahnya harus berusaha memiliki visi untuk menjadikan agama kita itu agama yang bisa memuliakan dunia. Jadi kita kalau bisa punya visi merebut Masjid Al-Aqsa misalnya. Kita punya visi kepingin mendakwahkan Islam kepada dunia. Jadi mereka begitu, ya kita harus punya wala. Jadi ngapunten, umat Islam itu harus punya wala, harus punya militansi, harus punya militansi kepada agamanya. Jadi harus berlepas dari orang-orang kafir yang seperti Donald Trump itu. Dan jangan sampai juga kita itu memuliakan orang-orang kafir yang seperti itu. Ini memang ujian kita. Di saat kita lemah itu kadang-kadang Masya Allah ada saja orang itu yang istilahnya bergandengan tangan dengan orang-orang kafir seperti itu. Jadi, tapi kembali tadi itu kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Agama Islam itu kalau bisa kita terapkan di dalam kehidupan, kita dakwakan. Ngapunten, 15 juta anak muda kena penyakit mental itu ya hanya karena anak-anak kita itu jauh dari agama.
SMP lolos dari taklim, anak SMA lolos dari taklim. Nah, itu harus kita pikirkan bersama. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat kaum muslimin. Jadi sekarang banyak orang Islam itu kehilangan identitas. Ampun tak? Yai Toha Abrori itu muridnya Gus Bahar, itu semangat jihadnya luar biasa. Beliau itu ngopeni 40 desa pedalaman di Bojonegoro. Bagaimana supaya taklimnya di 40 desa itu tetap berjalan. Nah, itu beliau ngeritik perempuan joget-joget pas Agustusan itu. Ya. Karena apa itu? Itu netizen komentarnya itu, masya Allah. Komentarnya netizen lagi. Saya kira kiai ini orang baik, ternyata ngurusi orang lain. Jadi bayangkan. Terus ngapunten, kemarin saya mengikuti pelatihan Puspaka, Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya. Kehadiran ayah di Indonesia di dalam mengasuh dan mendidik anak itu cuma 20%. Kehadiran ayah di dalam mendidik anak cuma 20%. Terus di situ ada keterangan pembicaraan anak-anak remaja di internet tentang ayahnya itu sangat menyedihkan. Bagaimana anak-anak remaja itu berbicara tentang ayahnya? Apakah anak-anak itu memuji ayahnya? Atau anak-anak itu mencela ayahnya? Rata-rata mencela ayahnya semua. Ada seorang anak itu moto kuburan ayahnya yang baru wafat terus dikubur. Ada yang komen, kapan ayahku seperti itu? Itu komen di internet itu dilacak kayak drone emprit itu yang bisa meneliti ini yang dibicarakan seperti apa tentang ayah itu banyak yang mencela ayahnya seperti itu. Nah ini maka kita semuanya harus berusaha memperkuat keluarga kita, memperkuat agama Islam di dalam keluarga kita. Saya kemarin pas anak saya wisuda itu sempat terharu. Ada seorang ayah di sebelah saya. Saya wawancara sampai habis pokoknya. Itu masya Allah, anaknya itu sehari di rumah, itu ngaji 1 juz, terus di TPQ ngaji 1 juz yang sama. Jadi di TPQ itu ngaji juz 1 misalnya 1 juz di TPQ, nanti di rumah ngaji juz 1 lagi 1 juz. Itu ditemani sama yang perempuan, ditemani sama yang laki-laki. Kalau tidak ada yang laki-laki, sama mbahnya. Jadi memperkuat agama Islam. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita tadi itu memperkuat agama Islam dari rumah kita. Rumah kita jadikan rumah yang bercahaya. Kemudian nanti dengan sendirinya umat Islam yang akan bisa menguasai dunia, akan bisa mengajarkan kepada dunia cara hidup yang baik. Mengajarkan kepada dunia cara hidup yang baik. Kebetulan Indonesia itu negara fatherless ketiga di dunia. Negara dengan peran ayah yang paling minim ketiga di dunia. Jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kenapa kok sampai ada 15 juta anak-anak remaja, anak-anak muda yang sampai punya penyakit lintang? Itu bagaimana solusinya? Nah, itu yang harus kita perbaiki dari diri kita supaya kita ya semoga Allah beri karunia bisa berkontribusi untuk nanti merebut kembali Masjidil Aqsa. Kita bisa berkontribusi agar umat Islam ini menjadi umat yang menguasai dunia dan memberikan kebaikan kepada dunia, memberikan keadilan kepada dunia, mengisi bumi Allah ini dengan kebaikan-kebaikan Islam. Ya, insya Allah itu. Terima kasih. Saya mohon maaf. Semoga Allah memberkahi kita semua, memberkahi keluarga kita,
memberkahi masyarakat kita, memberkahi pemimpin-pemimpin kita semua. Semoga Allah memperbaiki kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita, memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Yang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Yang punya hajat, semoga Allah mudahkan hajatnya. Yang punya problem, yang punya masalah, semoga Allah berikan solusi. Semoga kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang bisa menghormati bulan Ramadan dan keluar dari Ramadan dalam keadaan lebih baik, lebih ikhlas, lebih sabar, lebih bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya mohon maaf, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.